Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita masuk di pelajaran ke-8 ya, tentang nifaq akbar. Ini termasuk salah satu perkara yang membatalkan keimanan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam sejarah ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, kemudian keadaan beliau dan kaum muslimin itu memiliki kekuatan, maka banyak sekali ya orang-orang kafir yang mereka berpura-pura masuk Islam. Ya, berpura-pura masuk Islam karena mereka takut. Ya, mau terang-terangan menyatakan kafir, mereka takut nanti diperangi, tapi mereka juga tidak mau masuk Islam pada hakikatnya. Maka dalam rangka untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan harta, mereka pura-pura masuk Islam. Nah, mereka itulah yang disebut dengan orang-orang munafik. Maka di pelajaran kita hari ini kita akan belajar apa itu nifaq. Ya, nifaq itu artinya menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Jadi secara bahasa nifaq itu ada yang mengatakan berasal dari kata nafaqo, yaitu salah satu dari lubang tikus ya. Kalau kalian ke sawah nanti ngelihat lubang tikus, maka mesti ada jalan lain gitu loh. Sehingga ketika tikus itu dikejar dari arah depan, dia akan lari di tempat yang lain. Jadi masuk dari satu lubang, keluar dari lubang yang lain, itu nafaqo. Maka orang munafik juga demikian. Mereka pura-pura masuk Islam, tapi mereka keluar dari pintu yang lainnya. Nah, kemudian nifaq itu ada dua, ada nifaq akbar, ada nifaq asghar. Pembahasan kita adalah nifaq akbar, yang disebut juga dengan nifaq i'tiqadi. Artinya apa? Nifaq akbar itu seseorang menampakkan keislaman, tetapi dalam batinnya mereka mendustakan. Mereka kafir kepada Allah, mereka menipu kaum muslimin ya, sebagaimana yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah dan menipu kaum mukminin dengan pura-pura masuk Islam. Maka orang-orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena penampilannya itu menampakkan diri sebagai seorang muslim, tapi batinnya adalah kafir gitu loh. Maka Allah Ta'ala mengancam mereka, innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di tingkatan paling rendah dari neraka. Ya, karena neraka itu bertingkat-tingkat gitu. Maka tingkatan yang paling rendah, ya itu menjadi tempat orang-orang munafik. Kemudian tanda-tanda nifaq akbar, nifaq i'tiqadi. Ya, di sini disebutkan ada 6. Ya, yang pertama mendustakan Rasulullah SAW atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul. Jadi mereka tidak percaya kalau beliau adalah utusan Allah. Ya, maka Allah abadikan, idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Ketika orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui engkau adalah utusan Allah. Tapi itu hanya di mulut saja, hanya di lisan. Batinnya mereka nggak percaya kalau itu adalah beliau adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga dikatakan, wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi Allah mempersaksikan bahwa mereka itu mendustakan Rasul atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul. Ya.
Jadi mereka nggak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Kemudian yang kedua, membenci Rasul. Ya, dia nggak senang dengan Rasul SAW. Ya, sehingga muncul ya celaan-celaan dari mereka, ucapan-ucapan dan sikap-sikap yang menyakitkan Rasul SAW, seperti inna syani aka wal abtar. Sehingga orang yang membenci kamu itu orang-orang terputus. Yang ketiga, membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Hanya sebagian saja misalnya. Itu udah menunjukkan mereka adalah munafik. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Demikian itu dikarenakan mereka tidak suka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Fa'ahbata a'malahum, maka Allah gugurkan semua amalan-amalan mereka. Ya. Kemudian yang keempat, berwala, loyalitas, menolong, membela orang-orang kafir, ya, menolong mereka dalam memerangi kaum muslimin. Jadi ketika ada permusuhan antara muslim dengan orang kafir, orang-orang munafik ini justru membantu menolong orang-orang kafir dalam menghadapi kaum muslimin. Ya, Allah ingatkan ya, ya ladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya'u ba'din. Ya, wahai orang beriman, janganlah menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebagai penolong-penolong, karena mereka sebagian jadi penolong sebagian yang lain. Maka barang siapa yang menolong mereka, membela mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi seorang muslim yang menolong, membela, mencintai orang-orang kafir, itu termasuk golongan mereka. Kemudian yang kelima, benci, menolong agama Islam, senang dengan kehancuran Islam. Ini sifat nifak akbar. Jadi tidak senang dengan Islam, apalagi menolong. Kemudian apa? Mereka senang kalau Islam itu mengalami kejelekan. Ya, in tamsaskum hasanun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian mendapatkan kebaikan, mereka nggak senang. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, mereka sedih. Kalau kalian tertimpa kejelekan, mereka merasa senang. Gitu. Kemudian yang keenam, mencela agama Islam, ya, seperti menuduh bahwa Islam itu jelek, Islam itu kasar, menuduh Rasulullah itu khianat, Rasulullah itu berakhlak jelek, ya, memperolok-olok kaum muslimin dan sebagainya. Ini disebutkan di surat At-Taubah ayat 79 sampai 80. Nah, kemudian apa akibat dari nifak akbar? Ya, jadi orang-orang yang terkena nifak akbar, pertama, itu ditiadakan iman dari mereka. Jadi keimanannya dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Meskipun secara zahir, secara kelihatan dia muslim, tapi hakikatnya dia sudah tidak muslim lagi. Nggak ada iman pada mereka. Kemudian, nifak akbar ini mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dia kafir dalam batinnya. Sehingga hakikatnya mereka adalah orang kafir, cuma lebih berbahaya karena berpenampilan sebagai seorang muslim. Kemudian apa? Pelakunya kekal di neraka. Jadi kalau mati dalam keadaan membawa nifak akbar, dia masuk neraka, kekal di dalamnya. Bahkan tadi diancam, Pak, ditempatkan di tingkatan yang paling rendah dari neraka. Maka kita harus hati-hati dari penyakit-penyakit nifak. Ya, kita juga harus hati-hati dari orang-orang munafik, karena istilahnya mereka musuh dalam selimut gitu loh. Karena sekali lagi penampilan mereka adalah penampilan seorang muslim, tapi batin mereka adalah kafir, sangat benci dengan Islam dan kaum muslimin, sangat memusuhi Islam dan kaum muslimin dalam hati mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.